Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya Belanda tidak hanya merusak sarana dan prasarana transportasi, ia juga merusak ya bagian-bagian pabrik yang penting, kemudian sepeda motor, kemudian sepeda, dan juga instalasi listrik, bahkan mungkin instalasi air minum ya atau ledeng gitu ya. Jadi memang Belanda merusak semuanya agar jangan sampai fasilitas itu akan bisa dimanfaatkan oleh Jepang setelah mengambil alih ya kekuasaan di Banyumas atau di Karsidenan Banyumas. Nah, juga Belanda merasa takut ya terutama kepada barang-barang simpanan Belanda yang selama ini disimpan ya seperti beras, minyak tanah gitu ya, dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain ya, bensin ya. Nah, ini ternyata bahwa Belanda kemudian secara tergesa-gesa membagi gitu ya benda-benda atau barang-barang yang menjadi stok kebutuhan sehari-hari kepada rakyat. Jadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Belanda itu membagikan semua ya simpanan kebutuhan pokok mereka kepada rakyat ya, yang tujuannya supaya tidak jatuh ke tangan Jepang. Jadi ada yang dibakar memang, tetapi ada juga yang tetap dipertahankan, tetapi dibagi-bagikan kepada rakyat. Nah, jadi Belanda ya memberikan barang-barang simpanannya itu bukan karena ingin berbuat baik kepada penduduk pribumi ya, tetapi ini merupakan suatu politik ya, bahwa jangan sampai milik orang Belanda ini jatuh kepada Jepang. Nah, jadi akhirnya ya seperti beras, minyak tanah, bensin ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain ini dibagi-bagikan kepada rakyat. Nah, melihat pembagian secara tergesa-gesa seperti ini ternyata memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk melakukan penjarahan gitu ya. Jadi Belanda saja yang selama ini berbuat kejam terhadap mereka, ini kok berbuat baik gitu ya. Artinya Belanda tidak melakukan penahanan atau katakanlah apa ya, jadi tidak menahan itu kan barang-barang milik mereka untuk dibagi-bagikan. Jadi kalau ada pembagian seperti itu juga bagi masyarakat pribumi itu merupakan semacam inspirasi bahwa sebenarnya mereka juga mempunyai kesempatan untuk melakukan ya semacam pengambil alihan dari barang-barang simpanan kebutuhan pokok dari Belanda. Jadi sebenarnya kalau Belanda tidak melakukan pembagian, maka ya kemungkinan besar barang-barang itu akan dijarah gitu ya. Nah, tetapi Belanda kelihatannya berbuat baik gitu ya. Nah, tapi hal itu justru menumbuhkan inspirasi bagi masyarakat pribumi untuk melakukan penjarahan lebih lanjut gitu ya. Apalagi setelah mereka menerima pembagian itu kan tidak semuanya yang memperoleh ya, sehingga bisa jadi justru mereka akan ingin mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok itu lebih banyak lagi dan bisa mencukupi sampai waktu yang lebih lama lagi gitu ya. Jadi karena pembagiannya memang dilakukan dengan tergesa-gesa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.